Satu, yang jelas tujuannya kita berupaya untuk berbagi hal yang manfaat bagi yang membutuhkan gitu. Nah, kalau khusus untuk kita yang sesama kreator, yang jelas kita bagaimana caranya membangun rasa saling percaya, membangun bagaimana caranya kita itu bisa sukses bersama. Yaitu jangan lupa poin pentingnya simak sampai selesai. Hanya itu sobat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat sore kepada sahabat Budi Bonsai TV dimanapun berada ya. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Saya doakan kepada sahabat Budi Bonsai TV dimanapun berada yang selalu hadir nyimak dengan selesai ya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga channelnya semakin maju. Kita kuncinya kebersamaan. Dan jangan lupa untuk selalu like, komen, khusus untuk subscribe ya. Kuncinya yang penting ikhlas. Pada kali ini saya akan mengulas ya satu bahanan beringin kimeng atau Ficus microcarpa. Ini untuk batang tunggal ya. Nanti akan saya ulas mengenai medianya, teknik wiring, terus titik mahkotanya di mana. Yang jelas simak terus ulasan dari saya, terutama untuk yang penghobi bonsai. Semoga bermanfaat, kita belajar bersama dan kita sama-sama belajar. Oke sobat ya, kita lanjut saja langsung reviewnya satu persatu. Nah oke sobat ya, ini untuk tampilan muka atau depan ya. Jadi dalam bonsai juga pun ada istilah muka ya. Jadi kenapa disebut muka? Karena dia itu tampilan yang paling eksotis ataupun tepat untuk dilihat atau paling enak dilihat itu depannya mana. Nah itu disebut muka bonsai. Jadi teknik awal untuk kita menentukan mengkonsep satu bahanan bonsai ya, kita menentukan dulu mukanya. Ya jelas alur batang, akar, percabangan ini sampai ke atas itu secara 3 dimensi nantinya akan tembus terlihat keseluruhan ya. Setelah nanti adanya cabang, anak cabang dan seterusnya sampai ke ranting itu harus terlihat. Itu makanya disebut dengan muka bonsai sobat ya. Jadi izinkan saya di sini untuk mengulas ya tahap demi tahap untuk umurnya berapa, kira-kira nanti bahan bonsai ini jadi ataupun lebih cantik itu berapa lama, nanti akan saya ulas lengkap ya sobat ya. Nah oke sobat ya, dulu ini awal dapat dari bolang ya. Bolang artinya beli dari di rumah punya orang tapi belum dirawat ataupun belum dibentuk bonsai, jadi dia hanya kesannya liar. Itu kita nyebutnya ngebolang, nyari bahan ya. Kita beli dari orang itu. Ini kurang lebih usianya baru 6 bulan, baru dapat 6 bulan sobat ya. Terus dulu medianya ini kita kupas dulu. Yang pertama media ya, media tanamnya dulu hanya pasir murni. Di saat kita habis dongkel itu pasir murni, tujuannya biar aman ya, biar aman. Nah setelah sekarang udah beberapa bulan ya, setelah beberapa bulan kita tanam sudah hidup, artinya daun ini, kuncinya daun ini sudah jalan ya, sudah tumbuh sehat, baru kita media ini kita tambahin dengan merang atau sekam ya, sekam padi, dan juga diberikan kompos sedikit-sedikit saja ya sobat ya. Bisa dengan kohe kambing atau kotoran kambing, bisa juga dengan kotoran sapi, bisa juga dengan kotoran ayam ya. Kalau memang ada ataupun dekat dengan yang punya ternak ayam itu lebih bagus, dia sudah plus dengan merangnya sobat ya. Nah jadi untuk media untuk kita aman yaitu tadi sobat ya, kita kalau dari dongkel jangan menggunakan media lain. Kalau ada pasir kali atau pasir bangunan, kalau nggak ada cukup dengan tanah aja, tanah biasa aja. Nanti baru kita setelah dia tumbuh sehat baru kita kasih dengan sedikit kompos dan juga sekam. Tujuannya biar ada porosnya ya, biar nggak padat tanahnya. Nah terus untuk
Ini sudah mulai ke anak cabang ya, beberapa bulan lalu dieksekusi. Ini yang merah-merah ini namanya salep cambium. Tujuannya biar tidak keluar bakteri, jamur ataupun tidak tembus air ya. Kalau tembus air dikhawatirkan sebelum ada tunas ini tumbuh, awalnya potong kan nggak ada tunas, takutnya pembusukan dia. Makanya fungsi dari salep cambium kita setelah pemotongan dikasih ya. Nah setelah tunas seperti ini kita wiring sobat ya. Wiring ini, tujuan dari wiring ini bukan hanya memasang kawat, tapi tujuannya adalah mengarahkan, membentuk karakter anak cabang ini. Ada liukannya ya, ada liukannya, kita bentuk, kita arahkan sesuai dengan tema atau konsep bonsai ini nanti akan dibuat gaya apa. Kalau dari perakaran, dari batang ya, batangnya ini, terus dari percabangan ini untuk gaya bisa informal, juga bisa dibentuk gaya slanting. Nah terus untuk yang di bagian atas ini ya, ini calon top ataupun nanti calon titik mahkotanya menggunakan tunas ini ya, atau cabang yang ini. Jadi kalau dari jauh ini untuk cabang pertama, ini anak cabangnya sudah ada. Ini juga nanti kita yang kecil ini kita tetap biar besar dulu ya. Ini untuk fungsinya backgroundnya ya. Jadi cabang back atau background. Terus ini untuk cabang kedua, ketiga di sini. Terus untuk ke atasnya dia sudah ada pengerucutan sobat ya. Karena kalau sifat bonsai atau makna bonsai itu yang jelas bagaimana kita membentuk pohon dengan ukuran yang lebih kecil ya. Ukurannya lebih kecil dari pohon yang di alam liar, tapi skemanya sama seperti gaya pohon di alam liar. Dan untuk usia ataupun umurnya ya nggak jauh beda, makanya disebut bonsai. Tapi kalau hanya dia masih tinggi atau ukurannya melebihi 1,5 meter 2 meter, itu disebut dengan bonsai hiasan atau bonsai taman sobat. Nah oke sahabat ya, ini tadi saya ulas untuk ficus microcarpa atau kimeng ya, beringin kimeng kalau bahasa kita. Itu untuk bagaimana cara membuat menggunakan medianya. Terus kita tujuan untuk wiring, membuat konsep ataupun alur geraknya, pergerakan pada tiap-tiap cabang yang akan kita gunakan. Ini tujuannya satu, dia ada geraknya sesuai dengan konsep yang kita buat ya. Utamanya kuncinya di karakter akar dan batang itu bagaimana. Yang jelas sambil saya mengulas ini tadi banyak yang sudah saya urai ya. Kalau untuk usia ini, kalau untuk nanti jadi bonsai beratnya sampai dia naik pot ataupun bisa untuk ikut di kontes, kurang lebih ini sekitar 3 tahun lah sobat ya. 3 tahun untuk di kelas prospek berani dia untuk di PAMNAS ya ataupun kontes nasional. Nah jadi sobat ya, sambil saya sedikit memberikan ulasan lain, yang jelas saya kembali mengingatkan kepada sahabat semua dimanapun berada ya, untuk kita selalu konsisten, kita selalu semangat untuk berkarya, untuk niatnya berbagi dengan ikhlas. Semoga hal apapun konten kita yang kita kreasikan dalam bentuk video ini bermanfaat. Ada yang di bonsai, ada yang di channel burung, ada di channel masak, dan juga ada yang ngevlog dan lain sebagainya, ada yang di olahraga dan lain-lain lah, tanpa bisa saya sebutkan satu persatu. Yang jelas tujuannya kita berupaya untuk berbagi hal yang manfaat bagi yang membutuhkan gitu. Nah kalau khusus untuk kita yang sesama kreator, yang jelas kita bagaimana caranya membangun rasa saling percaya, membangun bagaimana caranya kita itu bisa sukses bersama. Yaitu jangan lupa poin pentingnya simak sampai selesai. Hanya itu sobat ya. Karena kalau kebiasaan kita misal datang komen hilang, datang komen hilang gitu, susah kayaknya untuk kita itu maju dan berkembang. Kalaupun bisa ya lama banget sobat ya. Karena saya di sini ya, di Tulang Bawang ataupun di dekat-dekat saya ini banyak youtuber yang lama atau kreator-kreator yang sudah bertahun-tahun, tapi akhirnya putus asa dikarenakan itu tadi, subscribe-nya kurang, jam tayang kurang dan lain sebagainya. Tahun berganti tahun akhirnya kan hilang yang jam tayang yang tahun kemarin. Nah dari situlah saya
greget pengen buat channel ini. Satu, untuk memotivasi, keduanya berbagi. Ayo kita semangat bersama. Kita perlu kesadaran, kita harus bangun dari tidur kita. Kita jangan hanya mengharapkan orang hadir, tapi kita harus sering-sering bersilaturahmi. Kita harus saling mensupport ya, menguatkan satu dengan yang lain. Oke sobat ya, mungkin dari saya ulasan mengenai Ficus microcarpa atau beringin kimeng ini saya rasa saya cukupkan dulu ya. Jangan lupa untuk selalu like, komen. Bagi yang baru menemukan channel saya, jika mau subscribe saya persilahkan. Yang penting kuncinya ikhlas. Nah, dari ini saya ucapkan banyak terima kasih kepada sahabat semuanya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Salam sukses bersama.